Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Muslimah, selamat datang di podcast perdana Suara Muslimah bersama saya Radiatul Jannah yang akan menemani Sobat Muslimah selama 20 menit ke depan. Nah, di podcast perdana ini kita akan ngobrol bareng bersama Kak Syifani Wiryanisa yang merupakan mahasiswa Magister Manajemen Dakwah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sebelumnya, Kak Syifa ini juga telah menempuh program S1 Manajemen Dakwah di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, dengar-dengar Kak Syifa bakalan sidang tesis ya minggu depan, Kak? Insya Allah. Alhamdulillah, semoga sidang tesisnya berjalan dengan lancar ya, Kak. Amin, terima kasih. Iya, Kak. Nah, Sobat Muslimah, Kak Syifa ini merupakan seorang muslimah yang sangat produktif dan tentunya berprestasi sekali, Sobat Muslimah. Ditandai dengan beliau yang pernah menjadi pemateri beda buku di Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta pada tahun 2016, kemudian juara 1 Lomba Nasyid tingkat nasional di Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2017, pernah juara 2 Lomba Karya Tulis Ilmiah Al-Quran tingkat nasional di UIN Sunan Ampel, Surabaya pada tahun 2018, dan juga pernah juara 2 podcast tingkat nasional di acara Youth Inspiration Camp tahun 2020. Dan masih banyak lagi nih Sobat Muslimah prestasi-prestasi dari Kak Syifani ini yang mana tidak bisa saya sebutkan satu persatu saking banyaknya. Betul kayak Alhamdulillah. Oke. Nah, di episode kali ini Sobat Muslimah kita akan ngobrol bareng Kak Syifani tentang kewajiban perempuan dalam menjaga aurat, yang mana memang sudah seharusnya kita sebagai seorang muslimah itu wajib menjaga aurat. Karena ketika kita menjaga aurat, kita akan mendapat pahala. Dan ketika kita tidak menjaga aurat, kita akan mendapatkan dosa. Dan salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga aurat adalah menggunakan hijab dan berbusana sesuai dengan syariat Islam. Oke Kak Syifa, sebelumnya terima kasih Kak sudah menyempatkan waktunya di tengah-tengah prepare tesis untuk hadir di podcast perdana Suara Muslimah ini. Iya, sama-sama teman-teman. Oke, nah Sobat Muslimah, sebelum kita lebih lanjut ngobrol terkait kewajiban perempuan dalam menjaga aurat, tentunya kita harus kenal lebih lanjut lagi nih terkait Kak Syifani. Mungkin Kak Syifa boleh perkenalan diri dulu ke teman-teman atau ke Sobat Muslimah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Muslimah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Syifani Wiryanisa. Tadi juga sudah diperkenalkan ya sama kakak moderator gitu ya. Saat ini saya merupakan mahasiswi gitu ya, Magister Manajemen Dakwah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Alhamdulillah ya, insya Allah sedikit lagi ingin tesis gitu ya. Aktivitas saya saat ini tim teaching gitu ya, dosen ya, untuk mata kuliah manajemen strategi. Kebetulan Kaprodi ya, Kaprodi Magister Manajemen Dakwah. Jadi saya bantu-bantu gitu ya di Prodi Magister Manajemen Dakwah juga. Dan peneliti ya, asisten peneliti dan juga mahasiswa peneliti apalagi ya. Ya tim bantu-bantu dosen ngajar gitu ya. Itu keseharian, saya dibilang keseharian saya gitu ya. Jadi pembelajar dan selain belajar juga mengajar kayak gitu. Iya, keren sekali Kak. Berarti karena kakak ini termasuk asisten yang sering nulis gitu, berarti udah banyak dong Kak karya-karya tulisnya nih. Boleh spill satu Kak? Iya, insya Allah. Saat ini saya lagi nulis buku ya bareng sama Bapak alumni dekan Pak Suparto gitu ya, lagi menulis buku tentang wahyu Tuhan gitu ya, berkaitan dengan organisasi keislaman yang ada di Indonesia, berkaitan dengan pembangunan di Indonesia kayak gitu. Jadi itu adalah salah satu karya yang sedang berproses, buku gitu ya, buku bareng-bareng sama teman kelas. Kebetulan saya editornya bareng sama dosennya juga Pak Suparto, itu lagi proses gitu. Masya Allah, semoga lancar ya Kak untuk persiapan penulisan bukunya. Nah Sobat Muslimah, kita langsung aja ya ngobrol-ngobrol bareng Kak Syifani terkait kewajiban perempuan dalam menjaga aurat. Nah sebelumnya itu kan kita harus tahu terlebih dahulu nih Sobat Muslimah terkait apa sih itu menjaga aurat dalam Islam. Mungkin Kak Syifa boleh
nyampein gitu ke sobat muslimat tentang apa itu menjaga aurat dan hukum menjaga aurat sebagai seorang muslimah. Oke, makasih nih kakak moderator, kita ngobrolnya santai aja ya. Iya kak. Karena kan podcast gitu, kalau yang namanya podcast kita bisa saling sharing. Jadi dalam Islam gitu ya, ada yang namanya aurat gitu ya. Apakah yang disebut dengan aurat itu? Aurat adalah suatu bagian tubuh yang wajib untuk ditutup, dijaga gitu ya. Dan memang aurat dalam Islam itu sudah banyak disebutkan di dalam Al-Quran gitu ya. Disebutkan di dalam surat An-Nur ayat 31. Kemudian juga disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 5, Al-Ahzab surat ke berapa tuh? Ayatnya ayat ke-59 gitu ya. Telah dijelaskan juga bahwa ada bagian-bagian harus ditutup dari seorang muslimah, dan itu berkaitan juga dengan syariat gitu ya. Islam, dengan hadirnya Islam, wanita muslimah atau perempuan menjadi sangat terhormat gitu ya. Kalau kita tarik ke belakang mengenai sirah di dalam Islam, wanita-wanita jahiliyah zaman dulu gitu ya, itu memang pakaiannya terbuka gitu ya. Dan hadirnya Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam gitu ya, membuat kita sebagai seorang muslimah menjadi terhormat dengan ditutup gitu ya. Maka tadi juga telah disebutkan aurat itu suatu hal yang harus ditutup, dan juga ayat Al-Qur'annya juga sudah disebutkan dan sudah dijelaskan. Maka kita harus mengetahui lebih lanjut yang nanti akan kakak tanyakan gitu ya, berkaitan dengan aurat gitu. Ya betul kak. Nah sobat muslimah, ternyata menjaga aurat dalam Islam itu memang sudah kewajibannya seorang muslimah, karena sudah dijelaskan dalam Al-Quran, tadi disampaikan oleh Kak Sifa, yaitu di surat Al-Ahzab ayat 59 dan juga surat apa tadi? An-Nur ayat 31. Jadi sudah tidak ada alasan lagi untuk sobat muslimah itu tidak menjaga auratnya. Nah, selain itu nih Kak, mengapa sih penting sekali gitu untuk menjaga aurat selain dari hukum-hukum yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran tadi? Apakah ada hal lain yang harus memang mewajibkan kita menjaga aurat sebagai seorang muslimah? Kita sebagai seorang muslimah, selain hukum-hukum yang tadi sudah disebutkan, Allah itu sayang sama hambanya gitu ya, sama hambanya. Allah itu sayang sama hambanya. Maka dari itu di dalam Al-Quran juga telah disebutkan tadi ya, An-Nur ayat 31, ini lanjutannya ceritanya. Dan ayat 59, Al-Ahzab ayat 59 dijelaskan bahwa yang intinya bahwa seorang muslimah itu mengapa harus menutup aurat, yang itu tujuannya agar dikenali dan juga agar menjaga dirinya gitu ya. Tentu dengan kita menutup gitu ya, menutup aurat, kalau di dalam surat Al-Ahzab ayat 59 dijelaskan seorang muslimah diwajibkan untuk menjulurkan hijabnya gitu ya. Jadi memang menutup aurat itu tujuannya untuk agar dikenali dan juga agar melindungi muslimah itu sendiri gitu ya. Coba kita bisa lihat, ambil contoh gitu ya. Kalau misalkan ada sampel sosial nih ya, dua, ada yang lewat pakai bajunya seksi gitu ya, di kerumunan laki-laki itu kira-kira responnya gimana gitu kan? Pasti kan sit gitu kan. Tapi kalau misalkan yang kedua ada seorang muslimah yang pakai pakaiannya gitu ya, misalkan syar'i, menutup aurat gitu ya, maka tentu di kerumunan laki-laki itu ya paling banter, paling ini ya apa, salam gitu ya, assalamualaikum gitu ya. Nah itu adalah contoh gitu ya, kenapa pentingnya kita seorang muslimah agar menutup aurat agar kita tidak diganggu gitu ya. Tentu ketika malam hari misalkan habis beraktivitas ya kan ya, itu kan kalau kita pakaiannya sopan gitu ya, itu akan melindungi kita dari hal-hal yang tidak diinginkan, kejahatan, terus juga
Kalau jatuh di jalan juga paling yang robek bajunya gitu ya. Kulitnya enggak gitu misalkan. Kulitnya enggak gitu. Itu adalah salah satu contoh gitu ya. Kalau terpapar sinar matahari nggak gosong, jadi kan kayak jadi tertutup gitu ya. Jadi emang tujuannya untuk melindungi. Di satu sisi itu emang Allah syariatkan karena Allah sayang sama kita. Oke. Nah begitu ya sobat muslimah, penting banget buat kita untuk jaga aurat karena itu memang sudah kewajiban kita sebagai seorang muslimah. Kemudian karena Allah sayang sama kita dan ingin melindungi kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke Kak Syifa, kita lanjut lagi nih ya sobat muslimah. Nah, terkait menjaga aurat, apa sih Kak hikmah dan manfaat yang bisa kita dapatkan dalam menjaga aurat selain dari tadi dapat melindungi kita dari hal-hal yang tidak diinginkan? Apa sih hikmah yang bisa kita dapat gitu dari menjaga aurat? Iya, kalau hikmahnya, kalau tadi sebenarnya udah disebutin ya beberapa keunggulan ketika kita melindungi diri kita ya dengan menutup aurat ini. Kalau hikmahnya kita sebagai seorang muslim dan muslimah itu menutup aurat gitu ya, karena selain itu perintah Allah ya, tentu kita muslim yang taat terhadap aturan Allah, kita akan mendapatkan ketenangan gitu ya. Takwa itu kan artinya kita menjalani apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang gitu ya. Nah, salah satu hikmah kita sebagai seorang muslim dan muslimah gitu ya, kita akan mendapatkan ketenangan ya. Jujur saya ketika mau berangkat ke kuliah aja ngaca kadang ya, ngaca pakaiannya ini sudah sesuai belum gitu ya dengan Allah yang Allah perintahkan gitu ya. Ngaca, ini Allah merintahin kayak gini sudah tepat atau belum ya gitu ya. Nah terus abis itu ketika ngaca, oh ya Allah menginginkan saya berpakaian seperti ini. Maka ketika Allah sudah sesuai dengan apa yang Allah atur gitu ya, maka saya merasa tenang gitu ya. Maka keluar pandangan kita bukan pandangan manusia gitu ya. Pandangan kita bagaimana Allah memandang kita gitu ya, tentu dengan hati gitu ya, dengan hati yang ikhlas menjalani semua perintah dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Oke Kak Syifa. Nah seperti itu ya sobat muslimah, bahwa hikmah dalam menjaga aurat itu adalah bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menjadi salah satu kewajiban yang memang harus kita lakukan. Dan sobat muslimah, mungkin untuk sekarang di zaman modern ini itu model jilbab sudah semakin banyak gitu. Banyak sobat muslimah yang mungkin memakai jilbab itu dengan gaya yang dililit dan segala macamnya. Nah, itu gimana sih Kak? Kita harus melawan tren-tren tersebut agar gaya berbusana kita itu tuh terlihat modern tapi masih tetap bisa menjaga marwah kita dalam menutup aurat. Itu gimana Kak? Oke, ini menarik ya. Ini pembahasan yang menarik menurut saya dan sering ditanyakan sama teman-teman yang lain. Bahkan di sebelumnya di DNK juga nanya ini juga kayaknya. Mengenai tren hijab, gitu ya, tren hijab. Jadi memang muslimah di Indonesia saking kreatifnya, masya Allah, kreatif sekali ya kan? Kreatif gitu kan, maka akan ada banyak model gitu ya untuk bisa mengkreasikan yang kita kenakan, yang kita pakai gitu ya. Sebenarnya di dalam Al-Quran itu muslimah itu konteksnya ya. Itu di dalam surat Al-Ahzab ayat 59 diwajibkan untuk menjulurkan hijabnya ke tubuhnya, menjulurkan hijab ke tubuhnya. Nah, akan tetapi konteksnya kalau misalkan model ya, model di model-model gitu ya, itu nggak diatur di dalam Al-Quran gitu ya. Al-Quran tuh tidak mengatur sampai sedetail itu gitu ya. Berarti kalau misalkan tidak diatur di dalam Al-Quran, maka boleh gitu ya, boleh dilakukan tapi tidak melewati batas gitu ya, apa yang sudah ditetapkan gitu ya. Misalkan kalau kita mau pakai model hijab yang memang itu hijab minam ya, pasmina itu ya, itu pasmina gitu ya. Pasmina itu boleh gitu, asalkan ya tidak menerawang. Kan kalau misalkan kita pakai hijab
terus kelihatan rambutnya sama aja gitu kan ya, Sama aja nggak pakai. sama aja nggak pakai jilbab gitu kan. Jadi tidak menerawang, kemudian juga aurat yang menjadi muncul apa ya, hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak terlihat kayak gitu ya. Rambutnya itu nggak terlihat gitu ya, karena kita pakai ciput misalkan kayak gitu. Jadi memang boleh untuk modelnya itu, tapi asalkan ada batas-batas yang harus kita atur gitu ya. Nah itu tadi tidak menerawang, sesuai dengan apa yang disyariatkan gitu ya. Nggak kaku gitu ya. Misalkan ada hijab yang lurus aja gitu kan, ya itu sebenarnya nggak apa-apa, itu boleh juga gitu kan. Kita kan nggak nyalahin kayak gitu. Tapi memang kita sebagai seorang muslimah perlu banyak, mungkin karena masih muda ya, Udah jadi kayak masih muda gitu ya, ngikutin tren itu nggak apa-apa, asal sesuai dengan apa yang Allah syariatkan kayak gitu ya. Menjulur, menutupi dada, kemudian juga menutup bagian-bagian yang memang harusnya ditutup. Rambut ya, rambut, terutama rambut. Ini kan kita pakai hijab kan karena ingin menutup rambut gitu kan. Maka rambutnya kalau bisa nggak bener aman, kerudungnya nggak menerawang, terus juga rambutnya nggak kelihatan gitu ya. Boleh di model tapi sesuai dengan syariat gitu. Begitu ya sobat muslimah. Kita bisa ngikutin tren model hijab gitu, asalkan pada saat memakai model hijab itu kita mengetahui batasan-batasan yang memang sudah disyariatkan Islam, kayak tidak boleh menerawang, kemudian pakai ciput agar rambutnya tidak terlihat, dan tentunya harus dijulurkan ke seluruh tubuh agar benar-benar bisa menjaga auratnya kita. Nah, tadi kan tren jilbab nih, kayak model jilbab yang banyak gitu. Nah, kan ada nih beberapa muslimah yang juga ikutan FOMO Kak gitu, kayak ngikut-ikut aja nih model jilbab teman-temannya, kayak nggak memerhatikan syariat, kayak jilbabnya transparan, terus kemudian nggak pakai ciput gitu, kayak pakai jilbab tapi tetap terlihat. Nah, sebagai seorang muslimah, apa sih yang bisa kita lakukan Kak untuk bisa terhindar dari tren FOMO dalam model jilbab yang tidak sesuai syariat? Oke, jadi kita sebagai seorang muslimah, kontribusi apa yang bisa kita lakukan ya untuk tren FOMO itu gitu ya, hindarinya. Untuk menghindari, tentu yang menjadi pedoman dalam hidup kita kan Al-Quran dan As-Sunnah ya. Kita sebagai seorang muslim atau muslimah pasti punya pedoman dalam hidup. Nah, pedoman kita ya Al-Quran dan As-Sunnah itu ya, hadis, Al-Quran dan hadis. Maka ketika kita sudah punya pedoman gitu ya, kita harus ikuti pedoman itu kayak gitu ya. Nah, ketika kita ikuti pedoman tersebut, maka tren yang ada di luar pun kalau misalkan memang tidak sesuai dengan apa yang Allah syariatkan gitu ya, itu tidak akan berpengaruh gitu ya terhadap diri kita gitu. Jadi bisa menyaring dengan sendirinya gitu ya. Kita itu kan hidup sesuai dengan tuntunannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Jadi memang Rasulullah itu teladan bagi kita, dan istri-istrinya beliau gitu yang dijamin masuk surga gitu ya. Ada juga Khadijah, Siti Khadijah, Bunda Aisyah, terus juga Bunda Maryam dan Siti Asia gitu ya. Itu yang dijamin masuk surga aja gitu ya. Itu bisa menjadi teladan buat kita gitu ya, seorang muslimah. Jadi untuk menghindari tren FOMO itu kita harus kembalikan ke Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu hadis. Setelah itu kita bisa memilih lingkungan yang baik gitu ya, memilih lingkungan yang baik, karena tren itu kan berdasarkan lingkungan di sekitar gitu ya. Gitu. Nah, kita bukannya nggak boleh bergaul, boleh, kita boleh bergaul gitu ya. Tapi di lingkungan tersebut kita bisa memberikan pengaruh yang positif gitu ya, pengaruh yang positif agar tren tersebut pun yang terlihat negatif awalnya gitu ya jadi positif gitu ya. Nah itu tentu bisa dilakukan gitu ya. Kita sebagai seorang mahasiswi yang memang belajar di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi itu
apalagi kita belajar dakwah ya. Kita belajar dakwah gitu kan, pasti insya Allah kita akan bisa memberikan suasana positif, tren yang positif untuk masyarakat, sehingga tren tersebut tidak terkesan negatif kayak gitu. Iya. Nah begitu ya Sobat Muslimah, saya itu menjaga tontonan juga bisa menjadi salah satu cara untuk kita hindari tren FOMO jilbab yang modelnya mungkin tidak sesuai syariat ya Kak. Iya. Apalagi Gen Z kan, Gen Z tuh kan lihat-lihat kan udah medsos aja gitu kan. Gitu kan. Pengennya wah ini ada tren baru nih, ikutin gitu kan. Usahakan itu dihindari ya Sobat Muslimah gitu. Dan aku pernah dengar nih Kak, ternyata agamanya seorang muslim itu tergantung agama temannya. Itu juga bisa jadi salah satu tadi ya Kak, memilih lingkungan yang baik gitu agar bisa terhindar dari tren FOMO model jilbab yang tidak sesuai syariat. Oke, mungkin terakhir ya Kak Siva. Nah ini kita udah mau sampai penghujung aja nih Sobat Muslimah. Ini mungkin ada pesan atau saran dari Kak Siva untuk Sobat Muslimah agar bisa menjaga aurat gitu. Boleh Kak disampaikan pesan dan sarannya? Oke, teman-teman, ada salah satu ilustrasi gitu ya. Ketika seorang membeli permen yang tertutup dan yang terbuka, kira-kira pilih yang mana? Ketika jatuh, yang tertutup Kak. Pilih yang tertutup gitu ya. Tentu dengan kondisi permen yang tertutup, itu bisa melindungi permen tersebut dari kotoran, debu gitu ya, dan juga penyakit. Apalagi yang kira-kira jatuh dari semut gitu ya. Nah ini bukan masalah permen. Ini adalah masalah melindungi gitu ya, bungkus gitu ya, bungkus dari permen tersebut, melindungi permen tersebut dari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi gitu ya. Nah permen yang terbuka tadi kan otomatis kalau jatuh kena debu, kena semut, kena apalagi ada penyakitnya banyak ya, dan bakteri gitu lah ya. Nah pesannya, jadi memang ketika kita sebagai seorang muslimah tertutup dan bisa memakai hijab yang baik dan benar gitu ya, itu sebenarnya Allah pasti cinta, Allah pasti sayang sama kita. Allah juga menyuruh itu untuk kita sendiri, dan ketika kita menaati perintahnya Allah gitu ya, kita dapat ridhonya Allah gitu ya. Kalau Allah udah ridho, kita butuh apa lagi gitu kan? Nah, karena yang kita kejar ini kan ridhonya Allah gitu ya. Jadi memang menutup aurat itu untuk selain mendapat ridhonya Allah, yang kedua adalah untuk melindungi diri kita sendiri sehingga kita terhindar dari yang namanya hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Oke, baik. Nah begitu ya Sobat Muslimah, bahwa sebagai seorang muslim dan terkhususnya muslimah, itu sudah menjadi kewajiban kita untuk menjaga aurat. Sebagaimana tadi udah dijelasin sama Kak Siva, itu ada hukumnya dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 59, kemudian dalam surah An-Nur ayat 31, dan itu menjadi dasar hukum gitu untuk kita sebagai seorang muslimah dalam menjaga aurat. Tadi juga Kak Siva udah ngejelasin teman-teman, kalau tren FOMO, tren modelin hijab itu tuh harus bisa kita hindari. Tapi kalau untuk tren hijab yang model itu sebenarnya bisa, asalkan kita bisa mengetahui batasan-batasan dan tetap bisa menjaga marwah kita sebagai seorang muslimah dalam menutup aurat. Jadi seperti itu ya Sobat Muslimah, sudah tidak ada alasan lagi untuk kita tidak menjaga aurat. Seperti itu ya Kak Siva? Ya betul, mantap. Ya baik. Terima kasih Kak Siva sudah mau ngobrol bareng dan kasih insight baru ke Sobat Muslimah terkait kewajiban dalam menjaga aurat. Dan apa yang sudah tadi disampaikan bisa bermanfaat untuk Sobat Muslimah dan juga bermanfaat untuk saya dan juga Kak Siva ya teman-teman, dan dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke Sobat Muslimah, mungkin sampai di sini aja nih ngobrol-ngobrol bareng Kak Siva Ninya. Kita bakalan ketemu lagi di podcast selanjutnya di podcast Suara Muslimah. Jadi jangan lupa komen, like, and subscribe di podcastnya Suara Muslimah. Mari bersuara di Suara Muslimah. Saya Rodatul Jannah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.